Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore ini saya sedang bersiraturahmi atau berziarah kubur, yaitu di sebuah pemakaman keramat yang berada di bawah atau di lereng Gunung Wilis. Dan makam ini adalah seorang aulia atau seorang adipati pada saat itu. Dan ini adalah makam dari Mbah Ki Ageng Ngaliman Gedong Kulon, di mana makam beliau ini adalah makam seorang sesepuh juga pembabat alas di Ngaliman sini. Dan beliau sendiri adalah dari Solo. Usul-usul beliau dari Solo atau Kesultanan Solo. Di waktu itu beliau seorang pelarian dari Solo ya sampai di sini, dan beliau ini adalah seorang kiai, tokoh spiritual kanuragan, dan beliau ini mempunyai sebuah profesi yang sangat menakjubkan, yaitu beliau ini adalah seorang pelatih tentara pada saat itu atau prajurit. Beliau juga seorang senopati perang pada zamannya, eranya dahulu. Dan di sini diyakini adalah napak tilas beliau. Dan untuk nama asli beliau itu dirahasiakan sampai sekarang, dan tidak ada yang tahu nama asli dari beliau. Dan konon kabarnya siapa saja yang tahu atau ngerti nama asli beliau, itu kena walat, atau bahasa Jawanya itu kena karma gitu loh. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena beliau dulu adalah seorang pelarian, jadi sangat dirahasiakan untuk nama keaslian beliau. Ya begitulah yang menurut cerita-cerita yang beredar di bawah gunung lereng Wilis ini. Dan di makam ini sangatlah banyak bermacam-macam dari pengawal-pengawal beliau yang dimakamkan di sini. Dan ini adalah makam-makam dari sahabat juga seorang prajurit pada era dahulu waktu pengusiran Belanda. Dan makam ini sangatlah angker dan sangatlah wingit. Dan banyak sekali mitos-mitos di makam ini. Konon menurut cerita kabarnya Mbah Ngaliman ini adalah seorang tokoh spiritualis yang begitu sakti mandraguna, dan sangat banyak sekali petuah-petuah beliau atau karomah-karomah beliau, sehingga banyak sekali diyakini di tempat ini banyak sekali benda-benda keramatnya. Dan ini salah satu dari makam-makam konon menurut kabarnya. Tapi ya walau alam, dulu ini adalah seorang putri juga yang dulu kabarnya mencari Mbah Ngaliman atau Nur Ngaliman untuk minta diperistri. Begitulah menurut kabar cerita mitosnya. Mungkin bila ada yang lebih tahu bisa berkomentar, dan bila saya keliru saya mohon maaf. Mungkin Anda benar dan aku salah. Ini hanya suatu konten saja, diambil hikmahnya. Bila ada benar itu mungkin hak Allah, bila salah berarti ya saya yang salah ya. Dan makam ini sangat ramai sekali dikunjungi pada malam-malam
Jumat Legi, Jumat Kliwon, terutama sangatlah banyak sekali pengunjung pada bulan Asyura. Itu hampir 1 bulan makam ini penuh sekali. Dan sebenarnya di sini itu banyak sekali juga pertapan-pertapan beliau, juga ada di Sedepok, ada juga di air terjun Sedudo, di air terjun Singokromo, dan masih banyak lagi. Dan makam inilah makam dari Mbah Ngaliman. Dan di sini banyak sekali dari makam-makam yang dimakamkan di sekitar atau di sebelah-sebelah Mbah Ngaliman ini. Ya, ada juga yang dimakamkan di sini, yaitu Mbah Pangeran Pati. Nah, nanti bila teman-teman saudaraku berkunjung kemari, bisa langsung bertanya-tanya langsung tentang makam, siapa nama makam, usal-usul kepada juru kuncinya, dan minta petuah-petuah dari Pak juru kuncinya. Dan ini adalah salah satu makam di sebelahnya, yaitu Eyang Sumende. Konon kabarnya beliau juga seorang abdinya Mbah Ngaliman, kalau tidak salah seperti itu. Dan di sini juga ada makam dari Pangeran Pati. Konon kabarnya untuk nama keasliannya nanti bisa tanya langsung kepada Pak juru kuncinya bila berziarah kemari. Dan inilah makam dari Pangeran Pati. Pangeran Pati adalah seorang pangeran yang dulu itu dari kota Pati. Begitulah cerita singkatnya. Dan sangat banyak sekali yang berziarah di makam Pangeran Pati ini. Dan setelah makam dari Pangeran Pati, ada juga makam dari Mbah atau Eyang Tejo Kusumo. Ya, maaf ini tak bisa dibuka, ya sangat dirahasiakan mungkin. Ya. Bila ingin bertawasul di Eyang Mbah ini dipersilahkan. Dan ini adalah makam dari Eyang Mbah Nur Ngaliman. Dan makam Mbah Nur Ngaliman ini sangatlah sakral dan sangatlah keramat. Dan bila nanti ingin berkunjung kemari, ya inilah tempatnya. Di sini juga ada dari Pangeran Blumbang Segara, ada juga Eyang Kembang Sore. Konon kabarnya Eyang Kembang Sore ini juga abdi dalamnya abdinya Mbah Nur Ngaliman, entah saudara atau keturunan, saya tidak tahu untuk kebenarannya. Dan tujuan saya kemari yaitu pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya mengingat hal akan kematian, ketiganya menuju ilmu yang manfaat dan barokah, dan menuju husnul khatimah. Dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dan banyak juga yang di sini itu bernazar di makam ini bila mempunyai hajat-hajat khusus atau hajat-hajat tertentu. Ya. Dan sebenarnya cerita dari Mbah Ngaliman ini sangat panjang dan sangat banyak. Sengaja tidak saya ceritakan panjang lebar, ini adalah sebuah konten saja, diambil hikmahnya. Mungkin lain waktu akan saya ceritakan lebih panjang tentang makam ini, tentang silsilah dan tentang sejarah-sejarah dari Mbah Ngaliman. Ya mungkin sebegitulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Akhirus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salam persaudaraan, salam seduluran, salam silaturahmi dari channel Azimat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.